Di video sebelumnya, Yuru akhirnya mengerti bahwa orang tuanya tidak berniat meninggalkannya sendirian. Setelah diberitahu oleh Asa bahwa mereka sebenarnya ingin membawa Yuru, namun dihalangi oleh Yamaha dan penduduk desa. Yuru juga akhirnya yakin bahwa Asa benar-benar adiknya yang asli setelah Asa menunjukkan kebiasaannya kepada Yuru. Lantas seperti apakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut ba Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut ba. Yo, check it. Saat ini, mumpung berada di tengah kota, Dera mengajak Yuru main untuk belajar agar Yuru bisa membaur di masyarakat. Dera membawanya naik kapal yang membuat Agus dan Lilis ikut senang. Dera juga mengajak mereka naik kereta api yang baru pertama kali mereka melihatnya. Setelah itu, Yuru juga dibawa Dera ke pertandingan pacuan kuda. Namun di sana Dera tampak kesal karena duitnya hampir habis dipakai judeng. Yuru yang melihat kuda-kuda besar di perkotaan membuatnya sangat tertarik untuk membelinya. Tapi Dera melarangnya karena tidak ada kandang untuk menyimpannya. Selain itu, Dera bisa ditalak tilu oleh Hana karena membawa kuda ke kontrakan. Nah, karena dilarang punya hewan ternak, Yuru memutuskan untuk membeli anak panah saja. Namun Dera bingung untuk mencari toko yang menjual anak panah. Kalau yang menjual anak marmot mah Dera sepertinya tahu. Tapi Dera tidak perlu khawatir, asal ada bahannya, Yuru bisa membuatnya sendiri. Oleh sebab itu, Dera membawa Yuru ke toko yang menjual banyak perlengkapan. Namun meskipun toko itu komplit, tapi Yuru tidak menemukan toko itu menjual rusa utuh, di mana Yuru akan merebus kulit dan organ tunggalnya untuk membuat lem hewani. Dera menjelaskan jika begitu bisa-bisa tetangga kontrakan ngajak pasea karena bau. Nah, sebagai solusinya Dera memberinya lem kayu. Jelaslah Yuru heran, ternyata sesimpel itu mendapatkan lem. Lalu saat mereka membayar semua peralatan yang dibelinya, si kasir toko itu tampak bisa melihat Agus dan Lilis. 店長、幻覚が見えたので休みください。 Ya, meskipun kasir itu bisa melihat Sugai, namun menurut Lilis, dia itu tidak kelihatan seperti pengguna Sugai. Bisa jadi juga si kasir itu kurang tidur sampai berhalusinasi seperti itu. Lalu Yuru tampak terkejut melihat manekin yang disangkanya orang-orang sawah atau bebegik. Setelah itu, mereka melanjutkan belanja pakaian. Yuru mengaku suka pakaian kota karena banyak kantongnya yang sangat cocok dipakai datang ke tahlilan. Lalu Dera membawa Yuru untuk belanja sempak, tapi sepertinya Yuru lebih suka memakai cawat yang sayangnya toko itu tidak menjualnya. Nah, melihat sempak itu, Yuru langsung teringat kepada bandit yang sering menyerangnya saat di desa Higashi, di mana bandit itu memakai sempak dan tangannya bersih, tidak hileureun apalagi kekeongan, sama seperti tangan Dera yang lama tinggal di kota. Akhirnya Yuru yakin para bandit itu adalah orang kota yang masuk ke gunung untuk membunuhnya. Nah, setelah menyadari bahwa penyerangan itu kemungkinan adalah orang luar yang berhasil masuk ke desa Higashi, Yuru mulai mencurigai ada orang yang mengetahui rahasia desa dan membantu mereka. Entah siapa yang membantu mereka, entah orang desa atau pihak luar itu sendiri. Tapi karena jumlah orang yang mengetahui cara melewati penghalang desa itu sangat sedikit, lingkaran tersangka pun menjadi lebih sempit. Yuru kemudian memutuskan untuk tidak menunggu diserang lagi dan memilih mengambil inisiatif untuk mencari pelakunya terlebih dahulu. Tak lama saat akan keluar toko, Yuru menyadari bahwa mereka memang sedang dibuntuti. Dera pun sama menyadari orang yang membuntuti mereka itu berjumlah 3 orang. Di sana Dera mengingatkan Yuru untuk bersikap biasa saja alias pura-pura tidak tahu. Ya, mereka pura-pura ngobrol tentang kejadian tadi pagi saat Dera ikut berfoto oleh Asa, yang menurut Yuru itu sama saja seperti Dera mengungkapkan identitasnya yang dirahasiakannya selama ini. Tapi tanpa dipoto pun menurut Dera, CCTV di rumah klan Kagemori pasti sudah merekam wajahnya. Ya, di sana Yuru sempat bingung CCTV itu apa gitu ya, dan dia malah membayangkan CCTV itu sebagai Sugai penguntit. Sementara itu di rumah klan Kagemori, Asa terus memandangi foto Yuru, lalu mengedit foto itu untuk menghilangkan wajah Dera yang mengganggu. Tak lama Jin datang meminta foto Dera yang tersimpan di galeri HP Asa, tapi karena kagok ya sudah menghapusnya, Asa mengaku tidak ada. Oleh sebab itu Jin menyuruh Haruo untuk memeriksa rekaman Dera lewat CCTV. Setelah itu mereka kembali mengintegrasi si Ohim dan Makoto
Makoto. Pengakuan mereka tetap sama seperti sebelumnya, bahwa di antara mereka tidak ada yang saling kenal. Hanya saja ada perkembangan sedikit, di mana si jenggot jaket ormas yang menyatukan mereka itu bernama Akishima. Dari riwayat panggilannya, mereka dihubungi oleh Akishima tepat saat tengah malam. Tepat tengah malam itu juga, Jin dan kawan-kawan berada di luar bertarung dengan Yuru. Si Ohim mengaku dia menyusup ke rumah Kagemori sekitar 1:30. Mereka sempat tidak mengerti kenapa penyusup bisa masuk melewati penghalang. Padahal pada jam segitu hanya orang berkaitan dan tamu saja yang bisa masuk. Di sana terungkap mereka mengaku masuk lewat gerbang barat yang terbuka. Padahal nyatanya di rumah itu tidak ada gerbang di sebelah barat. 内に西門は存在しないぞ。影森屋敷の敷地内にないです。 Ya, di sana Ganjo langsung menyuruh Fuyuki menggunakan sugainya untuk membongkar identitas Makoto. Sugai Fuyuki itu bisa mengetahui biodata sampai status orang hanya dengan menyentuh sugainya. Makoto sampai ketakutan ketika semua tentang dirinya disebutkan oleh Sugai Fuyuki. Hingga akhirnya ketahuan bahwa Makoto adalah pengangguran yang butuh biaya pengobatan ibunya. Lalu giliran si Ohim yang dibongkar informasi pribadinya. Jelas si Ohim yang punya banyak aib gitu ya, merasa sangat ketakutan sampai gemetar. なるほど。 Ya, terungkaplah bahwa si Ohim punya banyak hutang akibat judeng. Jadi si Ohim dan Makoto terlibat dalam penyerangan itu murni karena butuh uang. Dengan kata lain, tidak ada sangkut pautnya dengan dalang penyerangan. Mengetahui situasinya seperti itu, Ganjo tidak menghukum mereka dan menawarkan mereka pekerjaan. Dan Ganjo akan memberi dana talang untuk mengobati ibu Makoto. Sementara si Ohim yang meminta agar hutangnya dilunasi langsung 馬車馬のように働く。 Ya, Ganjo sengaja tidak membunuh mereka berdua dan dijadikan pion sekali pakai. Sementara jika dalangnya sudah ketemu, Ganjo menyuruh Fuyuki untuk segera membunuhnya dan semua yang ikut terlibat. Bersamaan dengan itu, si Ohim yang sudah mulai bekerja membantu membereskan rumah, meminta Asa untuk mengembalikan sugainya. Sebelum mengembalikannya, Asa bertanya apakah si Ohim sudah punya nama untuk sugainya tersebut. Ohim mengaku nama sugainya itu adalah Didin dan Dadan. Ya, nama itu sungguh berbeda jauh dengan nama Sugai Gebi yang ke barat-baratan. Tapi kata si Ohim nama itu sangat norak. Langsung dikegel lah itu si Ohim. Sementara itu Sugai si Ohim tidak mau balik kepadanya. Sepertinya mereka itu lebih betah dengan Asa yang membuat si Ohim sangat sedih. Gebi menyarankan agar Yin dan Yang diadopsi permanen oleh Asa. Karena makin banyak pelindung maka makin bagus. Asa pun membenarkannya karena di dalam rumah pun bisa saja masih ada musuh. Sementara itu Hagure tampak sedang picean dengan seorang ciwi bernama Nakagami. Perbincangan mereka sedikit mencurigakan, di mana mereka membicarakan tentang rencana Hagure yang kacau. Di sana Nakagami menawarkan anggota baru untuk rencana berikutnya. Namun Hagure menolaknya karena menurutnya Gebi dan Asa bisa dimanfaatkan. Entah Hagure dan Nakagami terlibat dalam penyerangan atau mungkin Hagure adalah dalangnya, tapi sepertinya bukan, karena yang dibicarakan mereka itu ternyata tentang pekerjaan manga Hagure yang sedikit kacau di luar rencana. Ternyata Nakagami barusan menawarkan anggota baru itu ternyata untuk mengganti asisten Hagure yang sedang sakit. Lalu maksud Asa dan Gebi yang bisa dimanfaatkan itu karena belakangan ini mereka rajin membantu Hagure membuat naskah. 大幅に狂って焦ったよ。次はスケジュール管理うまく。 Kembali pada Yuru yang sudah mendapatkan pakaian baru dan masih berpura-pura tidak tahu bahwa ada yang menguntitnya. Saat ini Dera memancing para mata-mata itu mengikuti mereka ke markasnya. Dera memanfaatkan markasnya itu untuk terakhir kali sebelum dia meninggalkannya. Benar saja para mata-mata itu terus menguntit mereka dari belakang. Ya, di markas Dera ternyata terdapat banyak senjata dari modern sampai tradisional. Dan Yuru lebih memilih kampak daripada pisau. Sementara Agus merasakan ada hawa Sugai lain di sana. Dan setelah itu mereka menyergap para mata-mata itu dari belakang. なんだよ。茶くらい飲んでけよ。
Ya, si Aceng yang berusaha melarikan diri, ternyata dia sudah terjebak di Mayoiga, sebuah dimensi lain milik klan Tadera. Semua orang yang sudah terjebak di sana mustahil bisa keluar lagi, karena hanya Dera lah yang tahu jalan keluarnya. Terlihat juga mayat klan Kagemori yang sudah menjadi tengkorak karena terjebak di sana. Jadi, jika Aceng dan teman-temannya tidak ingin bernasib seperti itu, mereka harus membeberkan semua identitas mereka. Sementara Agus terus menanyakan hawa Sugai yang dari tadi terasa. Dera menjelaskan bahwa Sugai itu adalah markas Dera, sosok Sugai yang bisa membuat Mayoiga mirip dengan desa Higashi. Tapi yang dimaksud Agus bukan itu, melainkan ada sepasang lagi yang bukan Sugai Tadera. Sontak mereka semua langsung bersiaga. Lalu tiba-tiba ya, sepasang Sugai itu langsung membunuh Aceng dan kawan-kawan. Mereka bernama Tanaga dan Asinaga yang sepertinya sudah saling mengenal dengan Agus dan Lilis. ユル、デラ、お主らでは相手にならん。 Setelah itu Dera mengetok si nenek dengan gagang pistol untuk membangunkannya. Si nenek langsung terkejut melihat Sugai mengerikan ada di depannya. Itu berarti Sugai itu bukan milik si nenek. Si nenek juga tidak mengakui dua orang yang dibunuh oleh Sugai itu adalah rekannya. Jadi kemungkinan besarnya Sugai itu milik pihak ketiga. Namun yang membuat Dera tidak mengerti kenapa Sugai itu bisa tersesat ke dalam Mayoiganya. Lantas Lilis menjelaskan bahwa dua Sugai itu pernah bertemu di masa lalu dengannya. Dulu Sugai itu sering membuat onar di utara. Jadi Lilis dan Agus membantu seorang bisu pengembara dan orang pemilik kekuatan segel untuk menyegel Sugai itu di Gunung Yamo. Tapi entah kenapa mereka bisa keluar dari segel setelah beratus-ratus tahun lamanya. Ternyata menurut pengakuan mereka ada orang yang melepaskan segel mereka beberapa hari yang lalu. Namun belum diketahui siapa orang yang mereka sebut tuannya itu. Lalu sepengetahuan Dera, dua Sugai itu pernah menginjak-injak kebun. Selain itu mereka juga pernah menyebabkan banjir dengan menyebarkan air danau yang mereka raup dengan tangannya. Tapi mereka tidak mengakuinya. Kata mereka itu hanyalah cerita hoaks dari penduduk desa. Seperti halnya mereka yang selalu memfitnah kuntil anak jika ada yang ketawa di malam hari, padahal itu adalah suara burung noktural. Namun mereka mengakui bahwa mereka pernah memamam beberapa manusia. Dan yang paling mereka suka adalah daging si kembar pemilik Agus dan Lilis yang tak lain adalah Yuru. Tapi untungnya mereka tidak tahu Yuru itu yang mana. Menyadari hal itu, Dera langsung berpura-pura menjadi tuan Agus dan Lilis dengan memerintahkan mereka untuk menyerang. Awalnya Agus sempat menolak, tapi setelah melihat ekspresi dari Lilis, Agus pun langsung mengerti apa yang direncanakan Dera dan... 承ったぞ。 Ya, tampaklah Dera langsung kabur untuk memancing perhatian mereka. Lalu tanpa banyak membuang waktu, mereka langsung memburu Dera. Namun Agus dan Lilis dengan cepat menghadang serangan mereka. Tampak Agus dan Lilis dibuat kewalahan oleh serangan fisik mereka yang bisa menjangkau dari jarak jauh. Dera berusaha membantu menembak para Sugai itu dengan pistolnya. Namun pelurunya tidak cukup ampuh untuk melubangi mereka. Ya, Dewa Kokor dan Cokor tampak berhasil memojokkan Agus dan Lilis. Mereka yakin bisa membalas kedua Sugai yang pernah menyegelnya karena Agus dan Lilis jauh dari tuan mereka yang akan membuat kekuatan mereka melemah. Nah, ketika Dera datang ke tempat mereka sembunyi, Yuru menanyakan kenapa Dera mengaku sebagai tuan dari Agus dan Lilis. Dera menjelaskan karena sebagai wali dia itu mempunyai tanggung jawab untuk Yuru. Selain itu Dera juga diminta oleh Asa untuk melindungi Yuru. Padahal Yuru sendiri yakin masih bisa bertarung melawan Cokor dan Kokot tanpa Dera melakukan hal nekat seperti itu. Namun si nenek malah meremehkannya, sehingga keberadaan si nenek disadari oleh Yuru dan langsung diintegrasi oleh Dera dari klan mana si nenek berasal. Nah, karena ditodong, si nenek langsung mengaku bahwa dia itu berasal dari klan Kagemori. Lebih tepatnya, si nenek adalah suruhan dari putra kedua klan Kagemori, yaitu Asuma.
Si nenek mengaku ditugaskan hanya untuk menguntit tanpa diperbolehkan melukai terutama Yuru. Tapi si nenek tidak menyangka bisa sampai terseret sejauh ini ke dalam perseteruan Sugai Dewa. Bersamaan dengan itu, tampaklah Asuma terus mengawasi lewat penglihatan Sugai kupu-kupu miliknya. Lalu karena si nenek bisa melihat Sugai, itu artinya si nenek adalah pengguna Sugai. Dera meminta si nenek untuk mengeluarkan Sugainya untuk membantu Agus dan Lilis mengalahkan sepasang Sugai kuat itu. Namun si nenek tidak bisa memanggilnya karena meninggalkan Sugainya saat mengintai. Si nenek yang dianggap tidak berguna oleh Dera menyarankan agar mereka meninggalkan Kokot dan Cokor di sana. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena bisa gawat jika Kokot, Cokor dan tuannya bisa tahu cara keluar masuk dari Mayoiga. Yuru pun langsung berinisiatif untuk mencari pemilik Dewa Cokor dan Kokot karena dia yakin jika ada Sugai pasti tuannya tidak jauh dari sana. Selain itu, Yuru juga bisa bergerak bebas karena Sugai itu tidak akan mengincarnya. Yuru juga mengajak si nenek untuk membantu daripada terus sembunyi di sana. Nah, karena tidak ada pilihan lain, si nenek pun akhirnya menyanggupinya. Si nenek dengan semangat mengajak untuk secepat mungkin menyelesaikan tugasnya agar dia bisa cepat pulang karena belum masak untuk suami tercintanya. Sementara Agus dan Lilis masih terus bertarung dengan sengit. Mereka bertiga mulai berpencar. Tampaklah Dera akan menyelinap ke gudang senjata sebelum disadari oleh mereka. Namun sayangnya si Kokot keburu menyadarinya, sehingga tangannya yang panjang menyerang Dera habis-habisan sampai menghancurkan sebagian gudang senjata. Agus yang berusaha menghentikannya pun sampai diikat dan dibanting hingga terpental jauh. Namun berkat rumahnya hancur oleh si Kokot, Dera bisa lebih mudah masuk untuk mengambil senjata andalannya. Sementara itu si nenek harus berjuang mencari pemilik Kokot dan Cokor agar bisa pulang ke rumah sebelum suaminya marah-marah. Namun yang ditemui si nenek dan Yuru hanyalah mayat-mayat yang bergeletakan. Bersamaan dengan itu, Agus dan Lilis sudah berada dalam kendali Kokot dan Cokor. Tapi karena Agus dan Lilis sangat kuat, mereka tidak bisa dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membunuh tuannya terlebih dahulu agar Agus dan Lilis mati dalam keadaan sebagai Sugai liar. Namun tiba-tiba 俺の縄張りに入ってきて Ya, Dera menembak mereka sampai si Cokor kehilangan dua matanya, sehingga Agus dan Lilis bisa membalikan keadaan di mana mereka mengadu bagongkan si Kokot dan Cokor sehingga ya, akan tetapi hal itu malah membuat mereka bersatu menjadi lebih kuat. Sialnya, mereka juga bisa menemukan Dera karena jangkauan pandangan Kokot menjadi lebih luas. Namun yang diincar lebih dulu malah si nenek. Menurut mereka, meskipun tua dan lihat, tapi si nenek itu masih enak untuk dimamam agar mereka bisa beregenerasi. Nah, karena terdesak akan dimamam, si nenek memberitahukan mereka bahwa Yuru adalah tuan dari Agus dan Lilis yang sebenarnya. Mereka sempat terdiam setelah mengetahui itu. Sontak matanya langsung liar mencari Yuru yang mereka ketahui belum memiliki kekuatan segelnya. Tapi terlepas dari itu, mereka tetap akan memamam si nenek karena mereka itu butuh nutrisi untuk menyembuhkan diri. Namun tiba-tiba ya, di sana Yuru memaksa mereka untuk melepaskan si nenek karena ada keluarga yang menunggunya di rumah. Yuru mengakui kepada mereka bahwa dia adalah si kembar sekaligus majikan sejati Agus dan Lilis. Sontak mereka langsung berencana untuk membunuh Yuru, dan setelah Yuru bangkit dengan segelnya, mereka akan langsung menghabisinya lagi. Jelas Agus dan Lilis pun tidak akan tinggal diam untuk menggagalkan rencana mereka. Namun Yuru melarang Agus dan Lilis untuk berbuat apapun sebelum Yuru memerintahnya. Sontak keputusan Yuru untuk bertarung sendirian itu membuat mereka sangat senang. Mereka menyerang Yuru dan terus mengejarnya. Ya, meskipun Cokor sudah kehilangan matanya, tapi dia masih bisa melihat menggunakan mata si Kokot. Dan meski kaki si Kokot itu tidak bisa bergerak, tapi Kokot masih bisa bergerak sesuai keinginan Cokor. Itu artinya mereka adalah dua pikiran dalam satu tubuh. Sementara itu, tampaklah Dera membidik mereka dari jauh. Namun karena gerakannya yang sangat
cepat membuat Dera kesulitan untuk menembaknya. Hingga akhirnya keberadaan Dera diketahui oleh mereka. Sementara itu entah apa yang akan dilakukan Yuru, dia terus berlari membawa mereka terus menjauh. Sugai yang sudah habis kesabarannya itu mencabut pohon jambu raksasa lalu menghantamkannya ke tubuh Yuru sehingga ya, gawatnya saat ini Yuru benar-benar dibuat tak berdaya. Di sana Kokot Cokor merencanakan untuk membunuh Yuru dengan cara yang sadis. Namun tiba-tiba Yuru bangkit kembali, membuka dan menutup tangannya untuk menyegel mereka. Sontak Kokot dan Cokor langsung kaget bahkan ketakutan karena mereka tidak mau disegel lagi seperti dulu. Namun ternyata Yuru cuman pura-pura karena dirinya memang belum menguasai segel dan gerakan tangan Yuru itu untuk memberi kode pada Agus dan Lilis sehingga ya, Agus dan Lilis pun akhirnya berhasil menghabisi Kokot dengan menggencetnya. Sementara Cokor yang sudah tidak bisa melihat apa-apa didor oleh Dera dari kejauhan. Ya, tampaklah reli Kokot dan Cokor ternyata berupa tangan dan kaki mumi. Menurut Lilis, Cokor Kokot itu sangat kuat. Bahkan mereka bisa menjadi dewa terkena jika digunakan untuk kebaikan. Di sana Agus tampak sangat senang karena gertakan Yuru tadi berhasil. Yuru mengaku meski belum menguasai segel, dia melakukan gerakan meniru kebalikan kekuatan Asa. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Sugai itu sangat ketakutan lebih dari yang dibayangkannya. Tak lama setelah itu, Lilis menangkap Sugai kupu-kupu yang terus mengikuti mereka sejak keluar dari rumah klan Kagemori. Keberadaannya yang sangat samar membuat Lilis dan Agus tidak bisa melacaknya. Si nenek berkata Sugai kupu-kupu itu milik Asuma, lebih tepatnya bagian kecil dari Sugainya. Dengan kata lain, si nenek dijadikan pengintai hanya untuk pengalihan saja agar keberadaan Sugai kupu-kupu itu tidak disadari. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut gak nih? Ya pokoknya mah pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.